Terima kasih kepada Tika, Ririn Gurning, Bulan Ayu, Titi, Anita Maharani, Kartika Zenia Putri, Rima Vera Siagian, Neisa, Sakinah, Adela Monica, Noni, Clara Xavier, Mimi Yaumi, Ika, Elita Sina, Khairul Dewi, dan Poppy. Terima kasih sudah membeli super thanks dan juga join the club. Semoga keberkahan beserta kita semua serta selalu berbahagia. Dan untuk Virgo yang lainnya juga selamat ulang tahun ya. Dan saya tetap akan memberikan video setiap hari selama bulan Virgo. Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan iya, ini adalah bacaan harian untuk kalian di hari Minggu tanggal 3 September dan hari ini ada yang ulang tahun namanya Mbak Sakinah. Mbak Sakinah, happy birthday ya. Semoga yang terbaik aja untuk Mbak Sakinah dan terima kasih sudah purchase super thanks-nya. Selamat ulang tahun, nanti akan ada hadiah untuk Mbak Sakinah ya. Dan untuk kalian semua para Virgo yang menanyakan apa bedanya super thanks sama join the club. Kalau super thanks itu cuma satu kali, kalau join the club itu kayak continuously tiap bulan. So untuk yang udah beli super club atau join super club, kok super club, join the club ya. Beda super thanks sama join the club. Oke. Yang udah membeli atau join the club ya. Kalau nggak salah itu harganya berapa sih? 35.000 atau 39.000 kayak gitulah. Itu yang ngatur soalnya YouTube ya. Yang udah join the club itu nanti bukan cuma satu kali doang pada saat ulang tahunnya dibacakan, tapi juga di bacaan bulanan nanti satu kali lagi tiap bulannya selama masih join the club akan dibacakan. So sudah ada kalau nggak salah 3 orang ya yang join the club, banyak terima kasih ya untuk itu. Nanti ditunggu aja untuk bacaan bulan Oktober akan diberikan bacaannya juga untuk kalian. Oke, my dear Virgo, saya bingung lagi nih hari ini mau ngomongin apa. Oke, tapi akhirnya saya memutuskan untuk memberikan pesan dari semesta untuk kalian untuk apa yang menjadi kesulitan di hidupnya Virgo ya. Ada beberapa Virgo yang mengeluhkan kesulitan hidupnya ke saya. Saya bilang kalau cuma ngeluh doang nggak lanjutin hidup ya Virgo. Daripada ngeluh mendingan lakukan sesuatu. Kayak misalnya lagi sedih nih, lagi mikirin belum ada jawaban, belum ada kemajuan dan lain sebagainya. Do something untuk mengalihkan itu ke hal-hal yang baik. Misalnya ya fokus ke hobi kalian, fokus ke yang lain lah yang baik-baik gitu. Coba kita lihat apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan hidupnya Virgo. Belum apa-apa kartunya udah 10 of Wands. Beban hidup kalian Virgo, what happened? Ayak naon? Nah, ini terbalik. Oke, masing-masing kita punya permasalahan Virgo, beneran. Even saya sebagai pembaca tarot, iya masih ada gitu. Karena kebahagiaan tuh sebenarnya kita yang ciptakan sendiri ya Virgo ya. Jadi di mana ada kesulitan di dalam hidup bukan berarti itu membuat kita berhenti untuk bahagia. Oke? Seperti yang kalian lihat, kartu pertama kalian 10 of Wands. Banyak Virgo yang masih membawa beban masa lalu. Seperti saya juga membawa beban masa lalu ya. Kadang-kadang itu masih bikin sebel, bikin rasanya gimana sih masih ada aja udah sekian lama beban masa lalunya nggak hilang-hilang. Kalau memang belum bisa diselesaikan, ya sudah cari cara yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikannya. Karena beban jangan dibawa-bawa. Karena kalau cuma dibawa doang tanpa ada penyelesaiannya, tentu saja kitanya makin lama makin
tidak nyaman hidupnya. Penyelesaiannya bagaimana? Tergantung, ini permasalahan kalian apa dulu ya kan? Sebentar. Kalau yang saya lihat di sini sih mostly ya, kebanyakan itu adalah masalah keuangan. Ya udah sama, seriously sama. Kita semua sama. Di dunia yang sekitar kita sedang tidak baik-baik aja saat ini, tentu saja permasalahan keuangan selalu ada. Apalagi kalau Virgo-Virgo yang bilang, iya mbak belum dapat kerjaan, iya mbak begini, begitu, begini, begitu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Yang cewek ada yang jualan kue ya, aduh saya salut. Itu dalam upaya mencari penghasilan. Kalau yang cowok nggak bisa ngapa-ngapain, kalah tuh sama si mbak yang jualan kue ya. Coba yang cowok pikirin, saya ulang ya kedua kali ya. Saya pernah kok ngomongin ini di bacaannya Virgo. Ada cowok yang diwawancara nih di podcast, salah satu podcast yang saya ikuti. Diwawancara dan tadinya tuh dia pegawai, bahkan supervisor levelnya. Tapi setelah dia dikeluarkan gara-gara pandemik ya, dengan segala daya upaya dia bikin bakso dan mulai menjual bakso. Keliling loh, nggak malu loh dia. Dan tentu saja hal tersebut tuh bikin semesta juga ngedukung dia gitu loh. Jadi ya sebenarnya asal nggak malu aja melakukan sesuatu, kalian tuh bisa menghasilkan ya mungkin pekerjaan yang remeh-temeh ya, kayak jaga di laundry gitu. Mungkin itu kelihatannya remeh, gajinya nggak seberapa, tapi kan daripada diem aja dan gak melakukan apa-apa, tapi kan bisa menghasilkan. Itu cuma contoh ya, bukan berarti harus kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya beban kalian itu jangan dibawa, balik lagi ya ke kartunya. Beban tuh jangan dibawa, tapi diselesaikan satu persatu. Saya juga pernah jualan kue, jualan batagor, jualan apalagi siomay Bandung. Soalnya saya suka masak. Dan rezeki datang aja dari situ, walaupun rezekinya nggak sebanyak pada saat misalnya saya bekerja sebagai apa gitu di perusahaan besar, tetap saja itu ada penghasilan. Jadi beban tidak saya bawa, tapi saya urai gitu. Nah, saya mau seperti itulah Virgo yang sedang dalam masa kesulitan, rezeki keuangannya seperti macet, do something, lakukan sesuatu yang memang menghasilkan walaupun mungkin tidak banyak. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, ya kan? Oke. Yang kedua, kartunya adalah Ten of Swords yang terbalik. Jadi sebenarnya apakah kalau Ten of Swords begini udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, udah jatuh terjerembab nyusruk ya kan? Tapi ini terbalik. Sebenarnya ada kesempatan itu datang untuk Virgo, ya, dimana Virgo keluar dari permasalahan hidupnya dan kemudian melakukan sesuatu hal untuk memperbaiki dan mengurai beban-beban hidupnya gitu. Masanya ada nggak? Ada, masanya ada. Tapi kadang-kadang yang memberikan permakluman, kemudian alasan, itu adalah si Virgonya sendiri beralasan beginilah, begitulah. Sebagai seorang HR, sebagai seorang personalia di kantor, saya banyak sekali mendapati anak-anak muda zaman sekarang itu nggak mau kerja keras. Kerja sebentar berhenti, alasannya uangnya sedikit. Malah milih jadi apa gitu. Eh, Tanpa memikirkan masa depannya gitu kan. Ya bagaimana ya? Seharusnya ya biar gajinya kecil di awal, tapi kalau kalian tekuni pasti nanti ada yang kelanjutannya gitu loh. Daripada cuma ya, melakukan sesuatu yang bahkan nggak ada hubungannya dengan pendidikan kalian misalnya. Banyak dari anak-anak yang sudah dikuliahin sama orang tuanya, tapi tidak mau melakukan pekerjaannya dari bawah. Pengennya langsung jadi manajer ya. Saya memerlukan waktu 32 tahun untuk menjadi punya posisi gitu. Jadi maksudnya umur 32 tahun baru punya posisi gitu. Jadi
berapa tahun tuh, ya belasan tahun lah untuk di posisi itu. Tapi saya bertekun di posisi bawah sampai akhirnya sampai saat ini sudah di posisi yang bagus, yaitu karena perjalanan panjang my dear Virgo, bukan yang sebentar-sebentar aja. So, ini waktu yang tepat untuk kalian sebenarnya ya, tidak diam-diam aja tapi melakukan sesuatu. Oke? Nih, Four of Pentacles-nya terbalik. Makanya beberapa dari kalian melihat ketidakamanan di bidang karir, keuangan, bisnis kalian. Ya kalian nggak sendiri, everybody else juga. Semua orang juga sama posisinya ya. Bahkan saya juga, ya kan. Tapi ya gimana lagi, mau gimana, mau diem aja ya nggak dapat apa-apa. Ya do something, lakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil gitu. Di tengah, look, di tengah adalah kartu kebahagiaan, kartu yang paling saya sukai. Kalau saya lagi nggak bahagia, terus tiba-tiba kartu ini muncul, saya langsung bilang, kenapa sih saya nggak bahagia? Saya masih dikasih nafas, matanya bisa lihat, ya walaupun udah tua ya, kadang-kadang burem, kalau udah malam apalagi burem gitu kan. Kemudian saya masih bisa jalan-jalan, walaupun jalan-jalannya tuh ditraktir sama adik gitu kan, ditraktir sama temen atau gimana, bukan dari duit sendiri, tapi kan itu bahagia, disyukuri, masih ada yang mau traktir, masih ada yang mau ngajak jalan-jalan, ya kan? Masih ada yang mau ngajak kongko-kongko, itu kebahagiaan. Dan the sun ini ada di kartunya Virgo. Jadi sebenarnya Virgo ada kebahagiaan, ada. Ciptakan kebahagiaan itu dengan ya sudah syukuri apa yang kalian miliki. Punya kebun sejengkal, tanam-tanam apa kek tanaman, begitu mendapatkan hasil, ya itu hasilnya, atau mau dipakai sendiri atau dijual, itu adalah sebuah kebahagiaan sekecil apapun. So nggak bisa ngeluh ya Virgo, masih ada keberkahan, masih ada berkat yang banyak untuk Virgo, masih ada bahagia. Oke, yang akan datang kepada kalian dalam waktu dekat sesuatu hal yang cepet banget datangnya, sesuatu hal baru yang datang. Kalau ini datang kalian enggak siap, percuma. Yang datang ini ya di Knight of Swords ini itu cepet banget datangnya. Dan itu menuntut kesanggupan kalian untuk menghadapinya. Percuma aja kesempatan itu datang kalau kaliannya enggak siap. Makanya saya bilang daripada galau-galau nontonin YouTube doang ya. Bukan berarti kalian gak boleh nonton YouTube saya atau YouTube yang lain. Enggak, bukan maksudnya. Ya kalau lagi free saya juga nonton YouTube kok. Bahkan saya sambil masak, sambil nyuci itu dengerin podcast, dengerin YouTube. Jadi emang gak dilihat gambarnya tapi didengar. Jadi boleh-boleh aja, tapi juga mempersiapkan diri untuk apapun yang akan datang di kehidupan kita. Karena kesempatan itu kalau datang terus kemudian lewat begitu saja, yang salah bukan si kesempatan itu atau si semesta yang nggak ngasih gitu. Ya orangnya aja yang memang nggak siap, ya kan? Jadi tetap harus siap. Kemudian the hangman-nya terbalik loh. Benar nggak sih? Oh enggak, ya benar. The hangman-nya terbalik, harusnya begini nih. The hangman-nya terbalik. Jadi sebenarnya tidak ada lagi penundaan. Kalaupun masih ada penundaan di dalam kehidupan Virgo, jangan salahkan semesta. Salahkan diri kalian sendiri yang tidak mau berusaha, yang terpuruk, yang galau, dan membawa-bawa beban dari masa lalu sampai sekarang. Apakah susah atau mudah, itu mah tergantung cara pandangnya kita ya Virgo. Gimana cara pandangnya kita ke sebuah hal tersebut. Kalau dibikin susah ya susah, dibilang susah ya susah, dibilang gampang juga gampang. So tergantung kalian masing-masing ya. So the hangman-nya terbalik, jadi sebenarnya tidak ada penundaan lagi harusnya. Oke. Dan dalam waktu dekat kalian yang menunggu kabar sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis akan mendapatkannya. Amin. Oke, besok ada weekly reading ya, malam biasa. Coba dilihat apakah minggu depan itu datangnya si kabar tentang karir, keuangan, dan bisnis. Nah, coba kita lihat ya.
So, kartunya sudah komplit ya, kartunya sudah komplit. Sekarang saya buka kartu selanjutnya aja ya dari Oceanic Tarot untuk kalian. Para Virgo, termasuk saya ya, karena saya Virgo. Oke. Alright. Nah, ini dia nih. Ada reunion, ada Three of Cups. Dalam waktu dekat juga kalian akan ketemu dengan orang-orang yang tentu saja support kalian, saling support, dan itu bisa menjadi jawaban dari apa yang kalian cari selama ini. Yang galau-galau ya, ketemu dengan orang-orang baik tersebut ya, dan bersama-sama dengan mereka saling support untuk mendapatkan apa yang menjadi goal kalian, Virgo. Di tengah ada intuition, the high priestess. Gunakan intuisi kalian, apakah sesuatu yang datang itu memang bagus dan bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kalian atau tidak. Intuisinya Virgo selalu kuat, walaupun kadang-kadang teralihkan dengan overthinking dan perasaan-perasaan lain sehingga itu kabur ya, jadinya nggak bener gitu kan. Oke, tapi tetap intuisi kalian kuat dan bisa dipergunakan. Nah, ada nih kontraknya nih, The Vortex, ya nggak sih? The Vortex, the temptation atau the devil. Ini the devil inside you, the devil di dalam kehidupan kalian sendiri. Jadi kalian sendiri yang bertanggung jawab atas the vortex ini, the temptation ini ya, the devil ini, untuk datang ngacoin kehidupan kalian sendiri, yaitu karena kalian sendiri, bukan karena pihak lain atau orang lain. Sesimpel kalian ngambil kesempatan yang datang itu dengan sebaik-baiknya, atau nyuekin aja karena itu mbak gajinya kecil, ngapain saya lakuin itu, mendingan saya nantilah nunggu yang besar. Nggak bisa gitu juga ya Bambang. Nggak bisa gitu juga ya. Oke, ini the devilnya kalian sendiri loh, bukan orang sekitar kalian atau keadaan ya. So, memang saya selalu bilangnya kayak gitu, karena apa ya, kita bertanggung jawab atas kehidupan kita masing-masing, Virgo. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang lain untuk apapun yang terjadi di kehidupan kita. Kita punya pilihan, kita bisa mengatur kehidupan kita, kita tahu baik buruknya kayak gimana. Kalaupun ada konflik, ada drama, kita juga bisa milih ikut di situ atau enggak. Ya kan? Oke. Pertanyakan satu hal, saya akan berikan jawaban dengan yes or no. Sebelum saya bukain kartu buat si Mbak Sakinah yang lagi ulang tahun. Udah ditanyain? Mau tahu jawabannya? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Oke, Virgo, jawabannya yes. Ya, yes. So, akan ada kejelasan. Oke, pertanyaan kalian. Hopefully yes-nya dalam waktu dekat ya. Karena saya nggak tahu tuh yes-nya kapan. Kan orang per orang beda-beda. Yang nonton banyak nih. Oke, so ini adalah 3 kartu untuk Mbak Sakinah sebagai pesan untuk Mbak Sakinah. Nanti saya tutup dengan beberapa kartu dari Oracle Card untuk kita semua ya, untuk Virgo semua, bukan Mbak Sakinah aja. Yang ini aja yang buat Mbak Sakinah. Ada 3 Mbak Sakinah. Kartunya kayaknya bagus-bagus nih. Mbak, ada 8 of Pentacles. Kalau Mbak Sakinah merasa sedih karena ditinggalkan, atau terhilang sesuatu hal di dalam kehidupannya, jangan sedih ya Mbak. Ini memang harus hilang dari kehidupannya Mbak Sakinah, karena mungkin itu udah nggak baik lagi. Jadi biarkan saja yang menyakitkan, yang terhilang atau menghilang itu, jadikan itu pelajaran di kehidupannya Mbak Sakinah. Nantinya akan datang yang jauh lebih baik dengan adanya Queen of Chalice. Ini yang tadi 8 of Cups ya, 8 of Chalice, yang ini Queen of Chalice. Akan datang hal-hal baik yang luar biasa ke dalam kehidupannya Mbak Sakinah. Baik itu tentang percintaan maupun pekerjaannya Mbak Sakinah ataupun keuangannya Mbak Sakinah. Nanti akan ada bantuan juga, hal-hal yang baik yang datang, kemudian ada bantuan juga ya Mbak. So don't worry. Dan kartu terakhirnya bagus banget. Kartu terakhirnya Mbak Sakinah adalah The Magician. Wow, Mbak, ini saat yang baik loh Mbak untuk Mbak
memikirkan apa yang sedang Mbak ingin capai saat ini, karena bakalan kesampaian. Penundaannya itu hanya dari diri sendiri loh Mbak. Sebenarnya apapun yang Mbak inginkan bisa tercapai, apapun. Cuma kadang-kadang blokirannya tuh ada di kepala kita, di pikiran kita masing-masing Mbak. Jadi kalau misalnya bilang gini, nggak mungkin, ya udah nggak bakalan terjadi. Tapi kalau yakin dengan keadaan tersebut pasti bisa tercapai, ya Mbak ya. Oke, so happy birthday sekali lagi untuk Mbak Sakina. Semoga yang terbaik untuk Mbak ya. Oke, untuk kalian semua balik lagi saya bacakan oracle card untuk kita semua para Virgo. Ini adalah Angel's Guide, listen deeply itu kan, suruh pakai intuisi ya. My dear Virgo, intuisinya diasah lagi. Biar itu jadi hal yang baik di kehidupannya para Virgo, bisa menjadi pertanda yang baik untuk apapun yang sedang ingin Virgo capai. Oke, satu lagi aja dari monologi oracle card tadi, jawabannya yes ya. Kalian tanya tentang apa? Masalah cinta, masalah keuangan. Hidup tuh cuma gitu doang tuh manusia. Kalau nggak keuangan ya kan percintaan. Oke, monologi oracle card. A very climax approaches a full moon in Aries. Oke, untuk Virgo yang di-link dengan Aries, sebentar lagi akan ada peristiwa yang luar biasa sehubungan dengan hubungan kalian dengan si Aries tersebut. Baik itu berupa hubungan romans maupun hubungan profesional ya, mungkin rekan kerja, mungkin di dalam bisnis dan lain sebagainya. So in a way Virgo dan Aries sebenarnya dua orang yang totally different, benar-benar berbeda, tapi kalau disatukan oleh sebuah keadaan, baik itu percintaan maupun profesionalisme, jadinya bagus gitu ya. So ini emang spesifik untuk kalian yang dealing dengan Aries. Oke, apalagi? Udahlah ya. Sekian aja bacaannya, kan masih ada besok. Besok akan ada lagi bacaan untuk mingguan. Oke? So, my dear Virgo, tetap semangat, tetap berbahagia, dan untuk kita semua selamat ulang tahun di bulannya Virgo ini ya. Selalu dalam lindungan Tuhan, selalu happy. Kita ketemu lagi besok. Salam light angel and love and